مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna litilawati adaban zahiratan wa batinah. Wala yakunul abdu minat talina haqiqatan alladzina tazku tilawatuhum. Wa yakunu minallahi bimakanin hatta yata'addaba bitilkal adabi. Artinya wa'lamu ini fi'ilnya amr ya, kata kerja perintah, kata asal dari alama, ya'lamu ya, iklam. Ini tambah waw jadi wa'lam. Ini kalau sendiri karena yang diperintah banyak semua. Wa'lamu tandanya ada wawu sama alif di belakang. Wa'lamu ada wawu alif kan itu. Nah, tandanya kalimat jamak. Udah rempet-rempet dikit aja lah biar kita sambil belajar nahwu shorof ya. Kita langsung praktek nanti kaidahnya nanti ditulis di papan tulis. Ya. Wa'lamu fi'il amr. Jadi perintah. Wa'lamu dan ketahuilah. Artinya kamu harus tahu. Kamu wajib tahu. Karena al-aslu fil amri lil wujubi. Asal usul kalimat menggunakan kata perintah itu menunjukkan hukum wajibnya. Ya. Kalau perintah wajib, perintah. Ya. Wa'lamu dan ketahuilah. Jadi wajib tahu gitu ya. Mesti penting. Kenapa harus tahu? Mesti penting. Siapa yang wajib tahu? Anna sesungguhnya. Kalau ada anna, inna itu pasti artinya sesungguhnya atau bahwasanya boleh juga. Litilawati. Nah, untuk orang-orang yang membaca Al-Quran, jadi yang harus diketahui oleh orang-orang yang membaca Al-Quran, maksudnya gitu ya Pak? Iya. Adaban, ada adab-adabnya, tata cara unggah ungguh, sopan tepo nek perlu mudo rasa nek perlu ya wis kata adaban. Jadi ada adab-adabnya. Adab itu ada dohirotan, ada adab yang dohir, wabatinatan, dan ada adab yang batin. Ya, ada adab yang batin. Wala yakunul abdu minatalina hakikotan, dan seseorang hamba tidak akan menjadi orang yang membaca Quran pada hakikatnya. Jadi seorang hamba tidak menjadi orang yang baca Quran, tidak dianggap baca Quran secara hakikat. Dia baca Quran tapi hakikatnya dia tidak baca Quran. Karena apa? Nggak tahu adab-adabnya. Yaitu alladzina, orang-orang tasku tilawatuhum, yang bersih bacaan-bacaannya. Yang bersih bacaan-bacaannya. Jadi nggak termasuk orang yang baca Quran yang bacaannya bersih.
kalau dia nggak gunakan adabnya. Itu. Wa yakunu minallahi, dan ada ia dari Allah bimakanin, mendapat tempat atau kedudukan. Nggak punya makom di hadapan Allah, nggak punya tempat kalau nggak ngikutin adab-adabnya secara hakikatnya. Kalau syariatnya ya bacaannya udah bagus bener ya, yang penting dapat pahala. Apalagi lagunya diluk-luk ngono kae ya wis apik lah. Tapi hakikatnya ya tidak termasuk orang baca Quran itu kira-kira. Hatta ya ta'adaba tilkal adabi, sehingga dia memakai adab-adab, dengan adab-adab membacanya itu, dengan adab-adab itu. Sampai dia menggunakan adab-adab itu, baru dia membaca Al-Quran secara hakikatnya membaca Quran. Jadi harus bersih bacaannya. Wa kullu man qasara biha wa lam yatahaqqaq biha lam taqbul tilawatuhu. Wa kullu man qasara fiha, dan setiap orang yang melalaikan pada adab-adab itu, nggak menggunakan adab-adab itu, lalai dia terhadap adab-adabnya, wa lam yatahaqqaq biha, dan tidak benar-benar memakai adab-adabnya, nggak benar-benar menggunakan adab itu, lam takmul tilawatuhu, maka tidak sempurna bacaan Qurannya. Ya, baca Quran tapi nggak sempurna cara hakikatnya. Ini hakikat ini. Walakinahu, akan tetapi la yakhlu bi tilawatihi, ia tidak akan luput, tidak terlepas dalam bacaan Qur'annya itu min sawabin, dari pahala, tapi tetap dapat pahala. Walaupun hakikatnya dia tidak digolongan orang yang baca Quran dan tidak dapat makom kedudukan di sisi Allah, tapi tetap tidak terlepas dari mendapatkan pahala, tetap dapat pahala. Pahala apa? Walahu fadlun. Ya. Dan ia tetap mendapatkan keutamaan, karena kata Nabi baca Quran itu utama-utamanya ibadah. Khairu ibadati ummati, afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Utama-utama ibadahnya hambaku itu membaca Quran. Ya. Tapi kalau nggak menggunakan adab-adab, secara hakikat dia tidak mendapat kedudukan di sisi Allah, tetapi tetap mendapat pahala dan keutamaan. Dan wah, gitu. Ya, sebaiknya harus menggunakan adabnya. Seberapa? Ya ala qadrihi, ya sebatas kadar pahalanya itu. Misalnya kayak kemarin kita udah tahu, kalau membaca Al-Qur'annya dalam keadaan berdiri di waktu sholat ya 1 huruf 100. Kalau baca Qur'annya di dalam sholat sambil duduk 50. Kalau membaca Al-Qur'annya di luar sholat dalam keadaan berwudu dapat 25. Tapi kalau baca Quran di luar sholat tidak pakai wudu, artinya tidak punya wudu atau batal wudu, dapat 10. Nah itu aja sebatas itu. Tapi nggak dapat makom di sisi Allah, karena dia tidak menggunakan adab secara hakiki, yang hakikat, secara hakikat. Bisa dipahami ya Pak ya? Gampang ini. Sering-sering dibaca nanti lama-lama paham. Famin ahamil adabi,